nikmat Allah pasiehan ka urang. Beres Ibu? Beres. Di awal urang lahir dugi ka ayeuna bisa tiasa menghirup udara masih dalam keadaan sehat walafiat. Moal tiasa urang itu Allah pasiehan nikmat. Terus dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Doa berusaha menghitung nikmat Allah pasiehan Allah la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Jadi meskipun lautan di dunia ini teh Ibu, lautan air di dunia ini kan sebenarnya mayoritas di dunia itu lautan sadaya. Kurang dijadikan tinta. Oke, tangkal-tangkal orang air di dunia itu kurang dijadikan tangkai penana. Mampu orang sadaya di dia nuliskan nikmat Allah pasti ke orang. Dan dijelaskanlah tuhsuha, tidak akan pernah mampu. Lantas kumaha uang kada kumaha ieu teh? Nyata tadi jelas uang kada bersyukur, dijelaskan dalam surat surat Ibrahim ayat 8 ayat 7 ya. Wa in ta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi jika kita kufur, sungguhnya ada azab yang pedih nanti kita. Tuh. Jadi ayo orang sami-sami hadir di majelis ilmu ieu sampai tadi Pak Ustaz disampaikan. Kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama menikmati nikmat beriman, nikmat Islam, masa biasa kembali dia. Coba bayangkan seueur ayeuna kekusumna Covid. Banyak orang-orang yang masih bisa tidur, masih terkapar sakit di rumah sakit. Padahal mereka teh hoyong pisan hadir di majelis ilmu. Hoyong pisan hadir di majelis taklim. Hoyong tapi tidak bisa terbiasa. Soalnya menuju sakit di rumah sakit. Menuju terkapar sakit di rumah sakit. Jadi nikmat sehat patut kurang di syukuran sanes di kufuran. Punten Ibu. Jadi ada perkataan itu kan. Jadi ada hati-hati orang ini. Kita bahasanya takut kasar, bahasa Indonesia. Ada bahasa yang kasar, jadi agak sedikit di rem takutnya ada yang berlebihan. Punten Ibu, ya punten. Alhamdulillah. Ya selanjutnya bab nu bakal singgur dibahas mengenai atau perkawis babul muamalah, bab muamalah. Memang orang sadaya seringnya berinteraksi atau sering jual belinya, sering anak-anak, bahkan dari anak-anak pun kita masih kecil, Bu, meser, begitu ke warung. Ternyata terus masuk ke bab muamalah. Jadi kita sering berinteraksi sosial, itu pun masuk ke bab muamalah. Ya, nu paling kita terkait harta nu orang miliki. Memang kalau dalam ekonomi Islam harta teh, kita punya harta teh, kita jual beli teh tujuannya dan tolong menolong, ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Apalagi sekarang kita di Indonesia terkait ekonomi syariah sudah mulai naik, sudah mulai memang benar-benar bank-bank syariah sudah mulai bermunculan. Bank-bank yang tidak akan saya sebutkan satu-satu mereknya sudah mulai bermunculan di Indonesia ini. Yang tadinya memang semua bank konvensional banyaknya, Bank Indonesia yang pertama kali ada di Indonesia cuma satu bank. Bank itu bukan miliar sponsor gitu. Entah, insyaallah bank ada satu bank yang memang dari dulu sampai saat ini masih eksis, masih berkiprah, berkibar sangat kokoh, ya kan? Satu bank kita sampai ke ayeuna. Bank dari sebagainya. Bila-bila bank sebetulnya beli sponsor kita. Tapi sekarang oke bank lainnya konvensional
dagang usaha memang sunahnya Rasulullah SAW kayaknya eta dagang atau jual beli. Banyak kemarin dia ngobrol ayat mengisahkan cenah bapak itu praktisi atau pegawai bank syariah, bahkan dia itu bank konvensional, tapi anjeunna keluar di bank tersebut kan karena tahu yang mungkin sering ikut kajian, sering ikut majelis-majelis ilmu terkait bahaya dan riba, beliau keluar di bank tersebut, milih untuk jualan di satu usaha, bahkan belajar usaha lagi, belajar untuk menuntut ilmu jual beli sama orang yang sudah memiliki warung-warung atau bisnis-bisnis di berbagai daerah. Beliau itu belajar lagi untuk jual beli keluar dari bank konvensional tersebut karena tahu bahaya riba. Bahkan ada istilah dia lebih penting hidup sederhana nih Bu daripada kurang terlihat kaya dari uang riba. Ada istilah itu. Lebih penting orangnya sederhana wae yuk kan entong ketinggalan begitu mah kaya gini padahal apa uangnya kan uang riba kan tak apa nyai Ibu ada istilah gitu. Bahkan dijelaskan juga di Al-Quran yang terkait riba ini banyak dijelaskan banyak ayat terutama dari juz 1 sampai juz 5 itu babul mengenai ekonomi syariah atau ekonomi Islam dan juga perkawis munakahat ya banyak di bab di juz 1 sampai juz 5 di dalam Al-Quran. Serta cara tadi kawan riba takutnya jauh nanti kita ke dasar harta dulu nih Bu. Hukum dasar harta teh ayat itu dasar harta yang pertama itu adil anu kadua nyaeta umum, nu katilu nyaeta dolim. Ya, adilna kunaon? Adilna karena jual beli. Dasar hukum harta adilna karena jual beli. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 berapa ayat berapa? 200 wa ahallallahu bai'at wa harrama riba 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka adil itu teh nyaeta jual beli. Bahwa orang bisa bersikap adil dina jual beli, tidak berlebih-lebihkan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi yang seharusnya harga beras sakilo dikurangi harganya atau harganya dinaikkan. Ya, itu jual beli. Nah kedua teh nyaeta terkait tadi naon kedua? Hah? Kayaknya lebih baik apa? Nu kadua umum. Nya bahwa eta harta teh dasar umum. Nyata dengan urang sadaya biasa sedekah beramal dengan umum harta teh orang bisa bersedekah. Dijelaskan oke di Al-Baqarah ayat 276 dari 275 ayat 76 yang haqqullahu riba wa yubi shalah. Sungguhnya Allah telah memusnahkan, menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dengan orang bersedekah teh harta orang ieu teh biasa berlipat ganda. Sanes berlipat ganda tina riba. Sanes tina riba. Nu kadieu teh zalim. Dasar harta teh nyaeta zalim. Kunaon zalim? Nyata zalimna karena riba dan lain-lain. Namun Tuhan tidak bisa memanfaatkan harta orang dengan baik. Hati-hati, bisa jadi itu riba, bisa jadi harta uangnya hasil dengan riba. Makanya ada yang menjelaskan atau hadis bahwa memang riba ini teh bakal masuk
masuk ke rumah-rumah orang. Maka ada istilah yang seperti ya, bahwa riba itu bakal masuk ke rumah-rumah orang. Padahal bahaya dosa riba itu emang bukan dosa yang ringan, dosa besar maksudnya, kegolong dosa besar. Jadi memang setiap rumah bakal dimasuki. Katanya kalau menurut tidak ada istilah bahwa tidak ada satu rumah pun yang tidak dimasuki riba. Makanya bisa disebut zalim. Karena memang merugikan orang lain. Zalim itu artinya merugikan orang lain ya. Bisa menyakiti orang lain. Dijelaskan juga di Quran surat Al-Baqarah pasal yang tadi 278-279. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu. Bentar nih Pak. Quran surat Al-Baqarah 278-79. So, Ibu ayo buka. Ini ayo tes kita ya. Ya ayyuhallazina amanu wattaqullaha la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, marilah hayulah beriman dan bertakwa pada Allah. Wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tadmuna wa la tudlamun. Ya. Tuh lanjutannya fa'ilam tafalu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tadmuna wa la tudlamun. Jadi riba itu diperangina lain manusia baik, bahkan yang mengambilnya langsung Allah. Wa in tubtum apa? Fa ilam tafalu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tadmuna wa la tudlamun. Semuanya emang riba ini memahami itu adalah Allah dan Rasulnya. La tadmuna wa la tudlamun. Dan beruntunglah jika kamu meninggalkannya. Semuanya kamu bukan orang yang dianiaya dan menganiaya. Yang menganiaya dan tidak pula menganiaya. Ya, makanya disebut zalim. Jadi kalau orang makan uang pribadi, zalim. Maksudnya ke situ, makanya dosa besar. Maka memang riba secara bahasa atau literatur bahasa Arab ternyata ziyadah. Ziyadahnya apa? Bertambah. Ziyadahnya bertambah. Jadi ziyadah riba secara bahasanya itu ziyadah atau bertambah. Bertambah karena bukan dalam hal kehalalan, bukan dalam hasil yang halal. Jadi berlipat ganda. Namun bertambah namun berkah, istilah arti berkah apa? Mun harta berkah, ziyadatul khair fi kulli hal. Bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Namun harta uang bertambah dalam kebaikan, nyata berkah itu. Namun riba bertambah, memang bertambahnya lain dalam hal baik atau hal salah. Nyata. Namun secara istilahnya riba bertambahnya harga pokok, baik itu dari hal jual beli, utang piutang yang bukan seharusnya dalam hitungannya. Ya, maka oleh karena itu, itu yang baik. Oleh karena itu, untuk ibu di bahasa kirang sakit, tapi sanes asli Sunda, jelaskannya sanes Sunda asli. Jadi bahasa agak-agak campur aduk, gado-gado, sanes Sunda bae, ayat Indonesia. Lanjut.
bertambah secara bahasa tadi udah artinya ziyadah. Ya, Ibu. Oke, riba itu terbagi dari beberapa macam. Ada namanya riba nasiah. Tahu riba nasiah? Terus sebelum situ tempatnya terlalu jauh. Dalam utang-piutang kita sering melaksanakan atau sering ada transaksi bu nambut telat atau mungkin ke bank, pasti sering ayah nambut telat ke bank, terus pasti ayah wae anu nyandang nambut uang ke bank. Biasana uang kita teh pasti ayah bunga. Nah, bunga itu maksudnya apa? Riba. Adanya tambahan dari uang yang kita pinjam dalam utang piutang. Misalnya orang ngasih uang ke si A atau ke instansi A, ke bank A. Banknya nambah uang 10 juta. Oke, jatuhnya dibalikin dulu 15 jutanya. Nah, 5 juta itu apa? Eta teh pertambahan dina uang tersebut. Lamun dalam ekonomi Islam yang 10 juta, balikin dulu 10 juta. Eta ekonomi Islam. Lamun misalnya 10 juta, balikin 15 juta. Nah, ini tanda tanya. Ini uang pertambahan ziyadah ini ada ziyadah pertambahan uang ini baik itu secara pembayaran dalam jangka waktu atau dengan syarat tertentu, itu riba. Ya, Ibu. Beres? Ibu Pak Ustaz, punten yang punten di yang terlalu kasar, enak. Terbiasa ngisi di majelis taklim ibu-ibu, soalnya hari ngisi di mahasiswa bahasa Indonesia, hari ngisi di anak-anak, ya enak anak-anak biasanya anak-anak sambil main. Di ibu-ibu yang sering ada di punten dia ya diajak nanti harta utang-utangnya teh nyata ada yang pertambahan teh termasuk karena riba. Uang utang sakieu biasanya syarat yang diajukan pun misalnya ada utang syarat, misalnya orang ngambut uang ke seseorang, pakai kedah dibalikkan dengan syarat. Nah, kalau ada kata syarat itu masuk juga riba. Ada kata syarat dengan syarat. Nah, itu bisa tanya dengan syarat itu jadi tanda tanya. Ya, paham Ibu sampai dia? Paham nggak? Bahasa jauh sih. Ya, dan mengalami konten terkait masalah riba sebenarnya banyak yang dikupas, tapi memang kita tidak akan banyak-banyak simpulin seber anu pada disampaikan oke baik terkait dasar-dasar hukum ekonomi Islam tadi terkait bab riba tadi ada riba fadl, ada riba nasiah. Baik tadi disebutkan tadi saja ada juga riba yang dalam hutang piutang. Lamun riba fadl secara riba nasiah itu riba masuk dalam jual beli ya Ibu. Terus kurang teh memang kita ambil yang hikmahnya aja, memang ekonomi Islam teh terkait memang ekonomi yang paling baik, ekonomi yang paling mensejahterakan rakyatnya, umatnya dibanding ekonomi kapitalis, ekonomi ya banyak ekonomi konvensional yang lain. Memang makanya Islam dijadikan agama pertengahan atau wasit ya, karena memang Islam ini memang agama yang benar-benar baik secara hukumnya, secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi dan lain-lain. Makanya banyak orang-orang sekarang yang termasuk orang-orang Barat memilih ekonomi Islam sebagai cara transaksi
bedana, lamun ditanya bedana hukum perbankan anu syariah sareng teu syariah atau konvensional naon? Jelas tadi lamun di bank aya sistem bank konvensional aya sistem bunga. Lamun di bank syariah aya sistem namanya sistem bunga. Atau dalam akad yang digunakan, lamun di bank syariah mah ada mudharabah, musyarakah, ada murabahat. Ya, kalau akad mudharabah misalnya kita ingin usaha, kita mengajukan akad mudharabah, kita pengen usaha, mengajukan pengajuan ke bank. Nah, biasanya hasil yang kita dapatkan itu dibagi 50-50, 50-50. Atau tergantung kesepakatan bank. Jadi mudharabah. Atau misalnya murabahat teh bahasa ekonomi Islamnya atau di bank konvensional mah namanya sanes pembiayaan. Pengajuan atau peminjaman atau utang lah gitu. Bisa deposit utang. Lamun di bank konvensional, di bank syariah disebutkan biasanya murabahat. Atau akan pinjam untuk membangun usaha. Atau ada musyarakah di bank syariah. Atau bahasa perikatan musyarakah. Nah, itu mana masing-masing. Makanya bedana di bank konvensional sareng bank syariah memang dibilang nyamang tadi yang disampaikan Abi untuk hoyong banget, tapi memang kalau dibilang benar-benar syariah sesuai ekonomi yang benar-benar itu ekonomi syariah belum ada memang perbankan yang benar-benar mau menerapkan itu. Karena seperti kalau di Islam itu ada yang namanya BNT, saham BNT. Memang di Islam nggak ada yang namanya bank sebelumnya, karena bank itu orang-orang Barat yang buat bank tersebut. Kalau di Islam ada yang namanya BNT, Baitul Mal wa Tamwil, rumah mal buat tamwil dan pembiayaan. Biasanya kalau di Islam itu ada BNT. Makanya kalau dibilang memang benar-benar syariah di perbankan sendiri tidak ada yang benar-benar syariah. Makanya oke, bank yang bank yang labelkan syariah pun belum tentu syariah. Makanya bank tersebut mengatasnamakan mengusahakan atau mengikhtiarkan untuk menuju syariah. Insya Allah itu mungkin menurut perbankan. Tapi oke, mau ayat lebih terang maka disampaikan di ayat simpul salah perkataan atau penyampaian disampaikan. Atau mungkin terkait istilah ulama, perbedaan ulama memang banyak terkait perbankan. Karena memang di Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu bank di bawah regulasi atau hukum Bank Indonesia itu diatur terkait bank syariah juga. Bahkan kalau bank syariah diatur juga oleh MUI langsung. Makanya diperbolehkan di Indonesia terkait perbankan. Tadi jauh tina riba karena banknya. Kita kanggo pembelajaran, kanggo hukum simkuring menyampaikan ke ibu naon hukum simkuring dipelajari di kelas terkait hukum riba. Memang tadi dijelaskan juga bahwa memang siapa yang memakan riba itu bahkan bukan hanya yang memakannya, yang menuliskan dan yang menjadi saksi, ya, ini juga termasuk orang-orang yang memiliki dosa besar.